yang masa itu dikuasai oleh seorang raja yang tak kalah zalimnya daripada Raja Namrus ini. Yudzabbihuna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum, kata Allah menceritakan kisah ini dalam Al-Quran. Ia adalah Fir'aun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan begitu banyak nikmat limpahan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga sampai detik ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih mengizinkan kita, masih memberi kesempatan kepada kita semua untuk senantiasa beramal soleh, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala dosa yang pernah kita lakukan. Salawat dan salam tak lupa kita hadiahkan kepada qudwah kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita salawat kepada beliau, kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bahayanya sifat sombong dalam kehidupan ini. Hadirin yang dirahmati Allah, kana mulkuhu 400 sanah. Ada seorang raja yang diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berkuasa selama 400 tahun lamanya. 400 sanah, syarqan wa gharban. Kekuasaannya itu meliputi seluruh penjuru barat hingga penjuru timur. Akan tetapi setelah Allah Subhanahu wa ta'ala titipkan kekuasaan itu kepadanya, ternyata tidak membuat ia semakin dekat dengan Allah, bahkan membuat ia merasa sombong, angkuh, merasa dunia ini adalah miliknya sendiri. Tak tega ia membunuh orang-orang sekehendak hatinya, membantai, mempermalukan perempuan, dan lain sebagainya. Sampailah suatu ketika Allah kirimkan seorang manusia untuk memberi peringatan kepada raja ini. Ia adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendatangi seorang raja yang zalim ini, yaitu Raja Namrus, untuk kembali mengingatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi hadirin, ternyata kekuasaan yang Allah titipkan ini membuat ia sombong, membuat ia lupa kepada siapa yang telah memberikan kekuasaan ini kepadanya. Dengan sombong, Raja Namrus menjawab, Arabbun ghairi? Adakah Tuhan selain aku? Ternyata tidak hanya membuat ia berbuat zalim, tidak hanya membuat ia berlaku semena-mena, akan tetapi bahkan dengan sombongnya ia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Sulitkah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala membinasakan seorang Raja Namrus ini? Tidak hadirin. Allah tidak membinasakan Raja Namrus dengan gempa yang begitu dahsyat, atau hujan batu yang turun dari langit, atau dengan tsunami, atau dengan bencana alam yang lebih dahsyat daripada itu. Akan tetapi Allah membinasakan seorang Raja Namrus ini hanya dengan seekor nyamuk yang sangat kecil, yang bahkan bayi pun dapat membunuhnya. Suatu ketika datanglah seekor nyamuk itu mendekati Raja Namrus. Kemudian pelan-pelan ia dekati, masuk ke dalam hidungnya, terus naik sampai ke dalam otaknya. Kemudian nyamuk itu menggigiti isi kepalanya,
Sampailah Raja Namrus itu merasa kesakitan, tak sadarkan diri. Ia mengambil palu kemudian memukul-mukul kepalanya, sampai ia mengakhiri hidupnya dengan memukul kepalanya sendiri. Maka mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala membinasakan manusia yang semacam ini. Tidak pernah bersyukur, bahkan sombong. Bahkan dengan kesombongannya itu ia berani mengakui dirinya sebagai Tuhan. Belum berakhir hadirin, belum berakhir kisah seseorang yang Allah titipkan karunia yang begitu banyak, namun dengan karunia ini tidak dipergunakan untuk beribadah kepada Allah. Ada lagi suatu masa, hidup di masa Nabi Musa. Semasa hidupnya Allah kehendaki ia tidak pernah ditimpa sebuah penyakit. Ternyata kezaliman yang dilakukan oleh Fir'aun ini jauh lebih zalim daripada yang pernah dilakukan oleh Raja Namrus. Yudabbihuna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum, kata Allah. Ia tidak segan, tidak enggan, tidak malu untuk membantai, untuk membunuh bayi laki-laki yang lahir di masa kepemimpinannya. Bahkan mempermalukan kaum wanita yang hidup di masa itu. Sulitkah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membinasakan seorang Fir'aun yang kejam ini? Lagi-lagi tidak, hadirin. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membinasakan Fir'aun dengan gempa yang begitu dahsyat atau hujan batu yang turun dari langit. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala membinasakan Fir'aun dengan sungai yang sama yang menghanyutkan Nabi Musa ketika ia masih bayi. Wauhayna ila ummi Musa an ardi'ih, kata Allah menceritakan kisah Nabi Musa ketika ia masih bayi. Fa idza khifti 'alaihi fa'alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani. Dan tatkala Allah wahyukan, dan tatkala Allah beri petunjuk kepada ibu Nabi Musa untuk merawatnya, untuk menyapihnya ketika beliau masih kecil. Akan tetapi kata Allah, فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي. Kalaulah engkau takut, wahai ibu Nabi Musa, kata Allah, takut kepada Fir'aun dan bala tentaranya yang mengejar anak laki-lakimu untuk disembelih, maka hanyutkanlah ia di sungai ini. فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي. Janganlah engkau takut, janganlah engkau bersedih, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kelak nanti ketika Allah kehendaki Nabi Musa akan kembali datang kepadamu, maka tidak sulit bagi Allah Subhanahu wa ta'ala membinasakan Fir'aun. Suatu ketika turunlah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Musa dan saudaranya Harun alaihissalam untuk mendatangi Fir'aun yang zalim ini, yang kezalimannya tidak perlu kita pertanyakan. Idhaba ila Fir'auna innahu tagha, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai Musa, wahai Harun, pergilah kalian untuk temui Fir'aun yang zalim ini, yang tidak pernah lagi mengingatku, kata Allah. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Dan katakanlah kepada Fir'aun ini, berilah peringatan kepada Fir'aun ini dengan kalimat yang lembut, dengan kalimat yang lunak, agar apa yang kalian katakan itu dapat masuk ke dalam hatinya sehingga bisa merubah perangai yang ia miliki. La'allahu yatadhakkaru aw yakhsha, kata Allah, agar Fir'aun ini kembali mengingatku dan takut akan azabku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi hadirin, setelah Nabi Musa dan Harun mendatangi Fir'aun dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbi syrahli, ya Allah, lapangkanlah sadri, dadaku, wa yassirli amri, mudahkanlah urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, mudahkanlah lidah aku yang keluh ini untuk berbicara, yafqahu qawli, agar apa yang aku katakan ini sampai kepada Fir'aun. Maka
Walaupun dengan perkataan yang lembut Nabi Harun dan Nabi Musa mendatangi Fir'aun, ternyata ia tidak pernah mendengar apa yang dikatakan oleh mereka. Kalau dahulunya Raja Namrus mengatakan, Arabbun ghairi, adakah Tuhan selain aku? Akan tetapi di masa Nabi Musa, Fir'aun yang kejam ini menjawab dan menantang perkataan Nabi Ibrahim yang mengajaknya untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Tak ada lagi Tuhan yang lebih tinggi daripada aku, kata Fir'aun. Dengan angkuhnya ia menjawab demikian. Mungkin bunyinya berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Raja Namrus, akan tetapi substansinya sama, isinya sama, bahwa ia sombong dengan apa yang ia miliki saat ini, dengan kekuasaan yang ia miliki saat ini, membuat ia semena-mena, bahkan dengan angkuhnya mengakui dirinya sebagai Tuhan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Tidak sulit bagi Allah Subhanahu wa ta'ala membinasakan Fir'aun. Fir'aun dibinasakan dengan sungai yang sama yang menghanyutkan Nabi Musa ketika ia masih bayi. Falamma adrakahul gharaq, kata Allah menceritakan kisah Fir'aun yang meninggal tenggelam di sebuah sungai. Falamma adrakahul gharaq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil. Tatkala air sungai itu telah masuk ke dalam hidungnya, ke dalam mulutnya, ke dalam seluruh rongganya, kemudian terus masuk ke dalam paru-paru sehingga sesak napasnya. Sampailah nyawa telah berada di ujung kepalanya, ia mengatakan, amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil. Sesungguhnya aku beriman, kata Fir'aun. Amantu billah, amantu billadzi amanat bihi banu Israil. Aku beriman kepada Allah. Aku beriman kepada Tuhan yang disembah oleh Bani Israel, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi malangnya hadirin, karena nyawa telah berada di ujung kepalanya, taubatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, lagi-lagi dapat kita mengambil pelajaran bahwasanya tidak sulit bagi Allah untuk membinasakan manusia yang sombong, yang angkuh, yang congkak, bahkan meninggikan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesaikah kisah orang yang durhaka kepada Allah, yang sombong, mengakui dirinya lebih kuat dan paling kuat daripada yang lain? Tidak, hadirin. Ada lagi suatu masa, bahkan ini dialami oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu turun perintah kepada Nabi untuk berdakwah secara terang-terangan. Ya ayyuhal mudaththir, qum fa'anzir. Wahai Muhammad, wahai orang yang berselimut, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, bangunlah, berdirilah, fa'anzir, berilah peringatan. Berilah peringatan untuk berbuat baik, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pertama kali berbuat baik? Wa anzir ashiratakal aqrabin, kata Allah. Wahai Muhammad, berilah peringatan untuk berbuat baik, mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada perbuatan-perbuatan yang dilarang. Aqrabin, kepada karib kerabatmu terlebih dahulu. Maka ketika itu Nabi Muhammad SAW langsung mengumpulkan keluarganya, karib kerabatnya, sepupu-sepupunya, paman-paman beliau di suatu tempat. Kemudian Nabi Muhammad SAW naik di sebuah bukit, kemudian bertanya kepada mereka, kalaulah aku katakan, kata Nabi, ada pasukan berkuda di sebalik bukit ini yang hendak menyerang Ka'bah, apakah kalian percaya? Shadaqnaka ya Muhammad. Tentu kami percaya, wahai Muhammad. Karena itulah kami memberi engkau gelar Al-Amin. Tak mungkinlah kami tak percaya dengan apa yang engkau katakan. Tapi ketika Nabi Muhammad SAW bertanya, kalaulah aku katakan, kata Nabi, aku adalah Rasul, utusan Allah Subhanahu wa ta'ala yang terakhir, yang diutus untuk memberi peringatan, apakah kalian percaya? Maka dengan angkuh pamannya Abu Lahab yang
merupakan salah satu penguasa di kota Mekah ketika itu menjawab, "Alihada jama'tana ya Muhammad?" Apakah hanya untuk ini engkau mengumpulkan kami wahai Muhammad? Tabban laka, celaka engkau wahai Muhammad. Dengan angkuhnya, dengan sombongnya Abu Lahab ini mencelakakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena yang dihina oleh Abu Lahab ini adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala, maka seketika itu Allah langsung bela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tabbat yada abi lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab ila akhir ayat. Seketika itu Allah menyebutkan bahwa yang celaka itu bukanlah Nabi Muhammad. Tabbat yada abi lahab wa tab, akan tetapi yang celaka itu ialah Abu Lahab dan istrinya yang senantiasa menghalang-halangi jalan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, dari beberapa kisah tadi dapat kita lihat bahwa Allah Subhanahu wa taala mudah memberi kekuasaan kepada siapapun. Allah Subhanahu wa taala mudah memberikan limpahan harta kepada siapapun. Akan tetapi orang-orang yang diberi Allah nikmat ini belum tentu bisa menggunakan harta itu sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Raja Namrus diberi kekuasaan selama 400 tahun lamanya, akan tetapi di dalam kekuasaannya ini selalu berbuat zalim dan durhaka kepada Allah. Fir'aun pun begitu, berkuasa, ia menjadi raja yang ditakuti oleh orang-orang. Selama hidupnya ia tidak pernah sakit. Bahkan di akhir hayatnya pun ia bisa membawa ribuan tentara untuk mengejar Nabi Musa. Akan tetapi kekuasaannya ini membuat ia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Allah lah yang bisa memberikan kekuasaan kepada siapapun, dan Allah pula lah yang bisa mengambil kembali kekuasaan itu dari siapapun. Allah bisa memuliakan siapapun, dan Allah pula lah yang bisa menghinakan seseorang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sekalian yang dirahmati Allah, maka dari itu apapun yang kita miliki saat ini, baik itu limpahan harta, kecerdasan yang luar biasa, ilmu yang luas misalkan, atau kekuasaan dan lain sebagainya, pergunakanlah semua yang dititipkan Allah ini di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-darul akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya, kata Allah. Allah tidak melarang kita untuk memperbanyak harta. Allah tidak melarang kita untuk memperbanyak ilmu. Allah tidak melarang kita untuk memperluas wawasan. Akan tetapi yang Allah inginkan dari itu semua adalah bagaimana kita menggunakan titipan Allah ini untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, ketahuilah bahwa dosa yang pertama kali ada itu adalah sifat sombong. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan seorang manusia bernama Nabi Adam alaihissalam. Kemudian ketika Nabi Adam ini telah diciptakan, Allah memerintahkan kepada seluruh makhluk yang ada di surga untuk sujud kepada Nabi Adam. Bukan sujud untuk menyembah Nabi Adam, bukan. Akan tetapi sujud untuk memuliakan Nabi Adam alaihissalam. Maka wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika itu Allah telah menyebutkan kepada para malaikat, kepada seluruh penghuni surga, bahwa ia ingin menciptakan sebuah makhluk, ingin menciptakan seseorang yang bisa sekiranya dapat merawat bumi ini. Ia adalah Nabi Adam alaihissalam. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Maka ketika Allah perintahkan kepada seluruh penduduk surga untuk sujud kepada Adam, maka seluruhnya itu sujud untuk memuliakan Nabi Adam alaihissalam atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ada satu makhluk yang ia enggan untuk melakukan itu karena ia menganggap dirinya lebih mulia daripada Nabi Adam alaihissalam. Ia adalah iblis. Aba wastakbara, ia menolak dan durhaka atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa kana minal kafirin. Kenapa ia sekiranya tidak mau dan enggan sujud kepada Nabi Adam? Karena ia merasa mulia. Khalaqtani min nar
wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, bagaimana sekiranya Engkau memerintahkanku untuk sujud kepada Adam, sementara aku jauh lebih baik darinya, karena Engkau telah menciptakanku dari api dan menciptakan ia baru saja dari tanah. Maka karena perkataan iblis yang sombong ini membuat Allah murka, sehingga iblis ini diusir dari surga. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, dari kisah-kisah tersebut dapat kita lihat bahwa apapun yang kita miliki saat ini adalah titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pergunakanlah ia di jalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita diberikan ilmu yang banyak dan wawasan yang luas, bagikan, ajarkan kepada mereka yang belum tahu. Kalaulah kita dititipkan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pergunakan kekuasaan ini di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah kita dititipkan harta yang begitu banyak, perbanyaklah sedekah, perbanyaklah berbuat baik, perbanyaklah membahagiakan orang-orang yang ada di sekitar kita, agar kita terhindar dari yang namanya sifat sombong yang dapat menolak, yang dapat mengusir kita dari surga. Al-kibru batarul haqq wa ghamtun nas. Sifat sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Iblis yang awalnya di surga diusir dari surga karena memiliki sifat sombong itu. Lantas bagaimana kita hendak masuk surga kalaulah dalam hati kita masih ada sifat sombong? La yadkhulul jannah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kana fi qalbihi mithqala habatin min khardal min kibrin. Kalaulah dalam hatinya itu masih ada sedikit saja sifat kesombongan, maka tak layak orang ini mencium bau surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Mudah-mudahan ada sedikit banyaknya hal yang bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.